Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Sufah Media Masjid Baitur Rahim Kejayan Condong Catur Depok Sleman yang dirahmati Allah. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam podcast mengenai topik tadabbur kisah-kisah Al-Qur'an, dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan menyelami lebih dalam lagi surat Maryam, kisah Ibunda Maryam yang sudah kita mulai kupas minggu yang lalu. Dan pada kesempatan kali ini saya masih akan bersama dengan seorang ustadz yang berwawasan luas, ustadz yang sangat menggemari kisah-kisah dalam Al-Quran, dan tentu saja sangat dalam nih ilmunya nih. Sehingga saya selalu merasa bahwa setiap ketemu beliau itu seperti menjadi kesempatan untuk berinteraksi dan merasa bahwa saya itu semakin fakir dalam ilmu saya, khususnya ilmu mendalami ilmu-ilmu Al-Quran. Dan padahal kalau saya diskusi sama beliau itu saya yang banyak ngambil ilmu dari beliau. Saya bersama Ustadz Ja'far Al-Zufri. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kok sekeren ini Pak Iwan? Oh iya, saya harus keren kan, Ustadz juga keren gitu kan. Tak kira mau ke mall apa gimana? Oh, iya. Loh, kita itu Ustadz tidak boleh tidak keren. Karena yang kita pelajarin juga keren Ustadz. Masya Allah. Keren itu mutlak ya? Mutlak. Maryam jadi itu keren soalnya. Keren sekali Ustadz. Jadi jangan sampai kemudian kita itu menganggap bahwa ini adalah kisah masa lalu, kisah yang tidak relevan dengan zaman sekarang, Sahih. kisah yang tidak mengikuti zamannya. Apa itu Maryam? Kan kisah masa lalu, udah nggak relevan lagi dengan zaman wanita suci. Kita kan bukan wanita Betul. biasa. Saya bukan wanita Ustaz. Iya ya, maksudnya tuh jamaah yang Jamaah di sana gitu ya. Ya, itu ada tuh. Itu ada. Ya. Banyak sekali akhwat di sini. Banyak sekali akhwat di sini. Baik Ustaz, saya ingin ngulangi sedikit nih. Oke. Minggu yang lalu Ustadz sampaikan bahwa ternyata nih ya, kandungan surat Maryam itu ada beberapa rahmat Allah gitu ya. Betul. Yang tersampaikan atau terkandung dalam surat Maryam. Diberikan kepada hamba-hamba pilihannya sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan. Tetapi nih, Ustadz tuh menggarisbawahi gitu. Menggarisbawahi bahwa rahmat yang paling utama waktu itu yang kita bahas adalah rahmat yang diberikan kepada Bunda Maryam. Sahih. Nah, terus ternyata beliau ini kan wanita agung, wanita mulia gitu ya. Sebagai pembuka Ustadz, mengingatkan para jamaah sekalian, silahkan berikan beberapa, mungkin 3 poin ya, yang bisa mengingatkan para jamaah sekalian pada keutamaan atau kemuliaan Bunda Maryam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pertama-tama yang kita harus sadari, saya ingatkan kembali kepada jamaah, tidak akan saya bosan untuk sampaikan, baik yang di studio ataupun pemirsa Sufah di rumah. Ya. Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap kali itulah kami selalu kisahkan kepadamu wahai Muhammad min amba'ir rusul, menceritakan kisah-kisah para rasul terdahulu, kisah-kisah para salaf terdahulu, umat-umat terdahulu, linuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hati kamu. Rasulullah SAW dalam prosesnya berdakwah mengalami dinamika, mengalami berbagai macam kendala dan masalah, lalu ternyata hiburannya itu tidak jauh dari beliau. Hiburannya tuh ya Al-Quran yang beliau pangku gitu. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau untuk beliau ulang sewaktu-waktu. Sekelas Rasulullah mengulang-ulangnya berkali-kali setiap waktu, itu selalu mendapatkan insight. Dan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan, salah satunya kisah Maryam ini juga hiburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para sahabiah yang ada di sekitar Rasulullah SAW, dan sangat relevan untuk waktu itu dan sampai selamanya. Al-Quran sholihun likulli makanin wa zaman. Saya kemarin pernah mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran Allah menceritakan banyak nama nabi. Kalau Ibnu Katsir dalam Qashasul Anbiya itu menyebutkan jumlah nabi itu 124.000. Semuanya imannya sempurna. Tapi ternyata di dalam Al-Quran ketika memberikan sebuah gambaran tentang puncak keimanan, yang dibuat sampel itu bukan cowok Pak, tapi cewek. Di dalam surat At-Tahrim Allah menceritakan 2 wanita hebat. Satu
adalah imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun, yaitu ya. Asiyah binti Muzahim. Ya, ya. Yang mana ini daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat permisalan tentang wanita beriman itu adalah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Jadi suaminya jahat, lingkungannya hancur-hancuran, tidak menyebabkan dia itu juga ikut jahat. Bagaikan ikan di laut dia itu. Airnya asin tapi dagingnya dia tetap tawar. Nah ini harusnya menjadi kisah yang menginspirasi para akhwat di luar sana, bahwa kenakalan suami Anda atau lingkungan Anda itu tidak menjadi alasan bagi Anda untuk ikut-ikutan nakal, kan gitu. Wa Maryam binta Imran, dan satu lagi Maryam binti Imran yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Beliau memiliki 3 karakter unggulan gitu. Indikator, kalau di sini kita jadikan indikator kemajuan yang mana Allah abadikan di dalam surat At-Tahrim ini. Wa Maryam binta Imran, satu allati ahsanat farjaha, yang menjaga iffahnya, wasaddaqat bi kalimati rabbiha, mengkonfirmasi kebenaran kitab terdahulu. Berarti beliau adalah orang yang sangat alim dan dekat dengan ilmu. Kalau bahasa kita ya sekarang, anak-anak cewek itu harus mencintai ilmu lah. Kalau nggak bisa jadi muta'alim, nggak bisa jadi alim, minimal paling minimal tuh mencintai ilmu. Kaidahnya gini, Pak, kun aliman, jadilah orang alim, au muta'alliman, atau orang murid yang selalu belajar. Gak bisa mustami'an, orang yang minimal mau mendengarkan tausiah barang seminggu sekali. Gak bisa juga muhibban lil ilmi, jadi pecinta ilmu. Gak bisa juga? Gak bisa. Wala takun khamisan fatuhlik, gak ada opsi kelima. Jangan jadi yang kelima, maka kau akan hancur. Maryam adalah seorang wanita yang sangat alimah. Bukti kealimahannya, dia bisa mengkonfirmasi kitab terdahulu. Kalau kita sekarang lihat ada seorang tokoh yang luar biasa, Dzakir Naik, beliau tuh tahu isi kitab-kitab lain dari agama lain. Artinya beliau bukan cuma sekedar menyerang gitu, bukan cuma mengkritisi ya kan, tapi beliau tahu letak kesalahannya di mana. Nah, ini Maryam mengkonfirmasi kebenaran kitab-kitab terdahulu. Masya Allah, luar biasa. Seorang wanita yang alimah, potret perempuan yang jarang ada di abad kita sekarang. Bahkan mungkin abad-abad lalu juga tidak banyak, Ustaz. Tidak banyak. Zaman Rasulullah SAW sebutlah namanya Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Ummu Salamah, tapi sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Saya jadi tergelitik nih, Ustaz. Zaman Rasulullah ada banyak wanita-wanita yang juga mulia gitu. Terus dalam perjalanan kisah tadi banyak juga wanita-wanita yang mulia, beberapa contoh. Ada nggak sih Ustadz pernah baca, mungkin pernah ada riwayat, pernah baca kitab-kitab, kenapa justru Maryam yang dimasukkan menjadi nama dalam surat Al-Quran? Karena kisahnya nggak ada manusia yang ngalami kayak beliau, Pak. Seorang yang dari kecil menjaga kesuciannya, tiba-tiba punya anak yang nggak tahu sama bapaknya. Artinya ini ujian berat, sampai ketika nanti dibahas tuh, ya laitani mittu qabla hadza. Oh, aduhai seandainya aku mati sebelum ini. Saking beratnya tekanan psikis yang beliau hadapi, tapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dia terus bahkan berani mendatangi kaumnya dalam kondisi bawa bayi kecil dalam gendongan. Ini kan kalau anak zina kan malu tuh, Pak, mending lari lah. Kenapa harus pulang? Itu kalau dia tidak punya mental yang sangat kuat berdasarkan keilmuan dan kedekatannya dia kepada Allah, tidak bisa itu. Sampai akhirnya Allah menunjukkan, ini kan karunia terbesarnya bagi Maryam ini. Tidak ada satupun wanita di dunia yang mendapatkan karunia seperti Maryam. Artinya Allah ada kodrat wanita itu bisa mengandung dan melahirkan, tapi ada sebabnya begitu. Tapi ternyata Allah tunjukkan kuasanya dan itu kuasanya. Hanya satu wanita ini saja di dunia yang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kuasanya, karena ini masalah apa namanya? Sabab musabab. Nabiullah Isa alaihi salam lahir. Ini bisa menjadi satu agama, pemikiran tersendiri, akidah yang diyakini orang sekian juta, ratus juta di dunia ini, bahkan miliar. Saya ingin ngambil dari perspektif kuasa Allah gitu ya, bahwa Maryam dikaruniai seperti itu, entah itu namanya anugerah, ujian, dari perspektif mana kita melihatnya. Tetapi sebenarnya surat ini bolehkah bahwa saya katakan menunjukkan atau harusnya memperteguh ketauhidan kita, Ustaz? Betul sekali. Apa namanya? Setiap surat punya maqasid, punya tujuan. Setiap surat punya maqasid. Maqasid inti dari risalah Rasulullah SAW adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha tauhid wajtanibut taghut. Jadi isi Al-Qur'an ya itu.
Cuma nanti setiap surat tuh punya psikologinya masing-masing. Apa sih? Psikosurat. Apalah itu namanya. Kalau bahasanya di dalam ilmu tafsir itu ya maqasidus suwar. Maqasidus suwar, setiap surat tuh punya maksudnya sendiri. Allah turunkan itu untuk satu kejadian tertentu, dan turunnya surat itu ada goals-nya. Ya. Yang kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala ingin meyakinkan kepada kita bahwa kuasanya bisa menciptakan apapun, hatta seorang wanita tanpa suami bisa melahirkan anak, yang kemudian ini menjadi hal yang sangat fenomenal sampai akhir zaman. Ya. Bahkan Nabi Isa ini kan sekarang sedang ditunggu-tunggu untuk turun mengklarifikasi apakah sebenarnya engkau itu Tuhan atau manusia, hamba Allah itu. Iya kan? Nanti Nabi Isa akan turun lagi. Betul. Akan menjelaskan kepada semuanya siapa yang bohong. Iya. Ini kan keajaiban yang ini belum selesai Pak urusannya. Belum selesai. Maryam kita baru sebentar belum selesai. Maryamnya sudah meninggal dunia. Iya. Akan tetapi salah satu keajaiban yang terjadi atas dasar keajaiban yang Allah berikan kepada beliau berupa karomah, ini lahirnya seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini kan sangat luar biasa Pak, menjadi sejarah yang akan terus digali. Yang dengan menggali sejarah ini sebagian orang bisa mukmin, sebagian orang bisa kafir Pak. Dalam perjalanan saya dialog diskusi dengan Ustadz gitu ya, beberapa episode begitu. Makosid itu selalu terngiang-ngiang dalam benak saya gitu. Dan setiap kemudian mendalami lagi bahwa ujung maksud Allah itu menceritakan semua kisah dalam Al-Quran itu sebetulnya ya tauhid. Tidak lain tidak bukan adalah itu. Yang kadang-kadang kisahnya seperti ini, kalau kemudian kita telusur lebih jauh, buka hati, ya itu ke arah akan dapatkan itu. Tauhid. Apapun itu. Kita sudah berkisah banyak sekali kan, kita membahas banyak kisah kan. Zulkarnain, Musa Khidir, burung Hudhud, Sulaiman, Ratu Balqis. Waduh. Sudah setahun Pak ini. Sudah setahun. Ujungnya satu, Ustaz. Tauhid. Nah ini kalau saya boleh kembali kepada Maryam tadi, kalau Ustaz menyebutnya sebagai indikator, kalau saya mengatakan bahwa ini adalah sebuah keteguhan, tanda-tanda dari keteguhan iman seseorang. Iya. Nah ini gimana Ustaz? Kalau Ustaz bisa menceritakan lebih jauh, apa sebetulnya pelajaran yang bisa kita ambil? Maryam ini dalam konteks pendidikan pada anak-anak, baik itu di rumah, di sekolah, di madrasah-madrasah, di PPA-TPA, seperti apa? Tadi ada satu poin yang kelewatan belum, karena udah dibantai dengan pertanyaan lain, jadi aku belum balik. Untung ingat. Saat yang ketiga adalah Maryam itu adalah seorang ahli ibadah. Ahsanat farjaha. Bagaimana kemudian ini menjaga kehormatan itu direkonstruksi di setiap jenjang pendidikan yang ada di pendidikan kita di Indonesia. Bagaimana anak-anak sejak kecil SD sudah diajarkan yang namanya fikih jinsiyah, pendidikan seks, sehingga dia tahu cara menjaga kehormatan dia. Mulai dipisah ranjang, dijelaskan tentang aurat, hubungan laki-laki atau perempuan yang non mahram, boleh tidak bersentuhan, berjabat tangan dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa Pak. Ini harus direkonstruksi dalam pendidikan kita, karena mohon maaf, kadang-kadang ustadz dan ustadzahnya saja belum sepenuhnya memahami. Terus kemudian wasaddaqat bi kalimati rabbiha harus direkonstruksi, bahkan diaktualisasi dalam bentuk memang pendidikan yang baik itu yang menyebabkan para muridnya itu belajar, bukan sekedar gurunya mengajar. Kok di kuantum teaching apa ya? Seorang guru mengajar itu belum tentu muridnya belajar. Tapi ketika muridnya belajar, ini adalah goals dari pendidikan, bukankah begitu? Dia punya semangat sendiri untuk belajar, jadi bagi nanti sudah tidak masalah sama gurunya, karena dia yang kebutuh belajar. Tapi kalau sekedar guru yang ngajar tak gaji, yang penting kowe iso ngajar, santri ini paham ora, bodoh amat urusan belakangan. Terus yang penting kowe wis bayar, kowe meh lulus pinter ora, up to you. Ya ini kan keliru. Nah, kemudian yang ketiga adalah Maryam itu adalah seorang yang ahli ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekarang ini pendidikan kita harus mulai sadar dan berbenah bahwa kita tidak menanamkan ideologi kapitalis atau sosialis atau materialis. Yang kita ajarkan adalah konsep ketauhidan di dalam setiap aspek kehidupan. Al-Quran sudah menjelaskan kita dengan detail. Hatta kisah Maryam ini pun sangat menginspirasi. Ibarat nih air yang membasahi seluruh saraf-saraf kita supaya betul-betul kesemuanya itu. Oh, dua Ustaz, masuk semua
Nggak cuma air, semua. Itu masuk ke semua, iya, semua sendi. Ke semua sendi kita, semua anggota tubuh kita, sampai betul-betul menjiwai tauhid itu dalam setiap nafas kita. Ada yang merasa bahwa ya kami paham kok konsep ikhtiar, kami paham kok konsep tawakal, tapi dia tidak betul-betul meyakini Allah sang pemberi rizki. Padahal ini salah satu keistimewaan yang paling istimewa dari Maryam, yang paling saya suka adalah bagaimana ketika Nabi Zakaria masuk mihrab, ditanya, kau dapat rizki ini dari mana? Maryam menjawab, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki tanpa hitung-hitungan. Apa yang kan sekarang ini kekhawatirannya orang tua, kenapa kamu harus kuliah ke sana, harus sekolah ke sana, harus ngambil ini dan itu, supaya hidupmu terjamin, supaya kau dapat gaji tetap, punya pekerjaan tetap, biar kau tidak khawatir lagi masalah makan. Ya, dalam sampai batas tertentu itu dibenarkan. Tapi kalau kemudian nanti sampai bisa mengesampingkan Allah, artinya meremehkan integritas Allah sebagai sang pemberi rizki, bahwa Allah tuh bisa memberi rizki walaupun kamu nggak ngapa-ngapain, berarti pendidikannya ada yang salah. Saya ngomong sama Ustadz enggak ya waktu itu tentang bahwa ikhtiar itu pun bisa menjadi sebuah berhala sendiri. Maksiat. Ya kan Ustadz? Ya, betul, sahih. Al-akhdhu bil asbabi ibadah. Menempuh asbab itu ibadah. Wal i'timadu alal asbab maksiyah. Kita bergantung kepada asbab yang kita lakukan bahwa nanti kita akan dapat rezeki dari sini. Keliru. Sekeras apapun usaha kita jadi keliru. Sekeras apapun, karena bagi Allah Subhanahu wa taala usaha kamu itu cuma sekedar bentuk aku layak nolong kamu gitu aja. Ya, perlu digarisbawahi ini. Ya, digarisbawahi ini. Usahamu itu adalah sebuah bentuk kelayakan Allah untuk menolong kita. That's it, tidak lebih daripada itu. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, Imam Hasan Al-Basri, 90 kali Allah jamin masalah rizki dalam Al-Quran. Cuman satu kali setan menakuti masalah kefakiran, tapi orang lebih takut fakir. Dia hubungannya sama Allah transaksional. Aku mau meramaikan masjid, aku mau bantu dakwah, tapi nanti aku dapatnya berapa? Oke lah, aku akan bantu tapi sampingan ya. Karena dia merasa rizki dari tempat lain. Padahal Maryam duduk anteng di masjid, Allah jamin rizkinya. Apa masalahnya dengan pemikiran mereka ini? Ya satu yang satu tadi masalahnya 99 ya kan. Jadi memang kita berbicara tentang kita seakan-akan orang yang bertauhid sudah percaya kepada Allah, tapi kenyataannya tidak benar-benar percaya. Saya kemarin baca postingannya Ustadz Randy. Jadi beliau memposting tentang ya Al-Quran. Terus kemudian orang ketika diajak mengembalikan semuanya urusannya pada Al-Quran. Terus kemudian jawaban dari orang tersebut adalah ya saya percaya gitu. Tapi apa solusi dari Al-Quran itu kan semuanya ngambang, nggak ada yang real. Saya jadi kemana Ustadz, kita bicara seperti ini itu menurut saya ya kita mencoba ya menjelaskan, memperdalam isi Al-Quran, menerjemahkan isi Al-Quran ini supaya tidak ada lagi anggapan-anggapan bahwa solusi-solusi Al-Quran itu adalah solusi-solusi yang ngambang, ya, solusi-solusi yang tidak membumi. Orangnya gitu. Harus diajak diskusi. Ya, betul. Kalau diajak diskusi masih ngeyel ya, kita sudah punya panduan di dalam Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang jahil, sampaikan peace, damai. Anda menganggap itu benar, ya semoga tafadhol. Tapi kan kita menyampaikan, orang jahil itu bukan orang bodoh secara intelektual, Pak. Orang jahil itu orang yang tidak bisa menerima hidayah. Hatinya terlalu keras untuk ditembus hidayah. Abu Jahal itu sebelum masuk Islam judulnya Abul Hakam gitu. Abul Hakam itu orang paling bijaksana. Gitu ya. Tapi karena dia tidak bisa menerima Al-Quran beserta semua konsekuensinya ya, karena tadi memang sebenarnya yang bermasalah bukan ajaran Al-Qurannya, tapi kita sebagai orang Muslim, sebagaimana kata Muhammad Abduh itu, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu sudah tertutup dengan tingkah buruknya orang Muslim. Jadi orang itu presidennya kalau bayangno Islam ki tingkah lakunya fulan sama fulan. Sebenarnya yang jahat kan kita sendiri. Kita tidak belajar, kita tidak mengamalkan Al-Quran dalam diri kita, sehingga Islam dicap hina dan jelek, ngambang, dan lain sebagainya. Ya karena memang tidak ada bukti nyata. Lah kita akan menyerah dengan perkataan itu atau membuktikan? Kalau saya milih membuktikan, yang saya lakukan kecil, tapi saya cukup percaya diri, saya ada di track yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Masya Allah, ya. Solusi-solusi kehidupan bermasyarakat yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, saya coba terapkan dalam skala kecil yang saya punya, tim 20 ini. Kemudian santri-santri saya, Sufah Media itu sudah berkali-kali diintervensi cara berpikirnya untuk yang penting funding.
Enggak. Amirnya konsisten bahwa kami ini akan nasrul fikroh, kami ini akan menyebarkan satu keyakinan gitu loh, bahwa agama Islam itu agama yang luar biasa. Nilai-nilai edukasi yang ada di dalam Al-Quran, kalau kita mau bedah satu persatu dari masing-masing kisahnya nih, enggak akan selesai-selesai, Pak. Saya tuh sebenarnya meragukan Afri tentang 4 episode, tapi ya karena dia Amir, saya manut. Iya. Saya ngelihatnya begini, Ustadz, ketika kita kita mempraktekkan di Darul Adab di Masjid Baitur Rahim ini, mencoba memulai kisah-kisah Al-Quran ini dimasukkan gitu ya ke dalam anak-anak gitu, melalui berbagai macam bentuk kurikulum. Dan itu memang yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa menginstal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu tidak semata-mata dimulai dari usia sedini mungkin. Bukan semata-mata itu, tapi metode itu juga menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian bisa membuat anak-anak ini tidak hanya sekedar belajar membaca Al-Quran, tetapi mentadaburi semua kisah yang ada dalam Al-Quran ini. Belajar Al-Quran itu kan memang ayatnya udah jelas, umum dia, berbunyi umum. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hatimu itu ada gemboknya? Kalau di sini kita menerapkan bagaimana kita ngajar anak-anak. Kami tidak peduli usia mereka berapa. Kami berusaha mencari, memilih metode supaya anak-anak itu bisa memahami tauhid. Coba kita kasih contoh, Pak. Anak-anak kita kasih permen satu-satu, silahkan pulang, cari tempat sembunyi, makan permen itu di tempat yang orang nggak ada yang lihat, nggak dilihat siapapun, bahasanya kayak gitu. Besok pagi semuanya store bungkus permen. Kemudian tak tanya, emang kalian ketika makan Allah nggak ngelihat? Kadang-kadang kita cuma butuh kreativitas saja untuk memahamkan kepada mereka bahwa tauhid itu bisa kok dijelaskan dengan bahasa sederhana. Mosok sih meja ini tiba-tiba jadi kayak gini dengan sendirinya, kayu yang gelondongan di hutan tiba-tiba kepotong, gelundung sendiri ke pabrik, terus tiba-tiba datang ke Sufah Media jadi kayak gini, kan tidak mungkin. Pasti ada yang buat. Bagaimana dengan alam semesta yang serumit ini dan otakmu yang serumit itu, kan gitu. Harusnya ada zat yang sangat besar di luar sana yang bisa menciptakan itu semua. Artinya gampang saja sih kalau kita mau pakai logika kita sedikit tuh kita bisa menerima kebenaran. Karena sumber kebenaran itu 3, Pak. Dari depan itu realitas, dari belakang itu sejarah, dari atas itu wahyu. Nah, orang-orang kafir, orang-orang yang sombong tidak mau menerima ayat itu adalah orang yang kata Allah waja'alna fi a'naqihim aghlala, dibelenggu. Tidak bisa lihat atas, nggak bisa lihat depan, nggak bisa lihat belakang, nggak bisa. Allah tutup dari depan, belakang, atas, semua sumber ilmunya ditutup. Sebentar, itu tadi surat apa? Surat Yasin. Yasin, ya betul. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum ininya itu kelihatan ya. Di gini itu Ustaz ya. Iya, makanya. Padahal luar biasa sekali kalau tadi kita bicara di awal kan tentang apa namanya? Rasulullah itu setiap punya problematika dalam dakwah, hiburannya adalah Al-Qur'an. Ini pemimpin Islam yang merintis sampai Islam jadi sejauh ini. Khalifah Utsman yang negaranya itu ujungnya di barat Andalus, ujung timurnya itu di Cina, itu juga pekerjaan beliau setiap hari di rumah itu baca Quran, Pak. Karena Allah janji, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa maka Allah akan ajari. Betapa banyak sekarang yang katanya alumni perguruan tinggi, tapi mohon maaf dia tidak melakukan perbaikan di negara. Iya. Sebaliknya. Merongrong, merusak dan lain sebagainya. Karena memang tidak dibangun atas pondasi takwa dan tauhid. Orientasinya adalah apa manfaatku di dunia. Mereka menyiapkan hidup enak, tapi gagal memikirkan mati enak, kan? Ya. Nah, kembali ke Maryam tadi, salah satu inspirasi yang beliau itu miliki gitu ya, itu kemudian menginspirasi bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Nabi Zakaria. Ya, dan kemudian Nabi Zakaria beroleh mendapatkan anak dari situ karena inspirasi tadi itu. Dan saya merasa bahwa ini sebetulnya juga bisa menginspirasi kita semua. Dan kembali lagi kepada ketauhidan tadi itu. Iya betul, kita yakin atau enggak. Kalau pakai akal kayaknya kadang-kadang nggak ketemu. Islam itu agama yang logis, tapi ada beberapa bagian dari Islam yang kita nggak perlu pakai akal kita harus yakini itu. Kalau bahasa Ustaz, saya potong aja kepalamu kalau kamu kebanyakan mikir gitu. Maksudnya ketika kita bicara kategori iman, ya sudah kita iman aja. Kita dipanggil tuh ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aqalu gitu. Orang-orang yang beriman bukan. Artinya kayak gitu. Manusia itu adalah makhluk emosional gitu.
Ya dia logis, tapi dia makhluk emosional, lebih mudah disentuh dengan emosinya. Dan iman ini semuanya berbicara tentang emosi. Banyak hal yang mustahil dikerjakan, tapi begitu dia punya satu perasaan yang membuncah-buncah, kepercayaan, dia lalui itu dan dia survive, gitu kan. Nah ini sekarang coba kita bicara Maryam. Dua inspirasi sebenarnya untuk masalah yang rizki kan kita sudah selesai bahas kemarin. Artinya dengan keyakinannya dia bahwa rizki itu dari Allah, dia sudah survive walaupun pekerjaannya itu ibadah. Dia tidak pernah mengeluhkan masalah rizki. Karena sekarang banyak orang yang ribut, semua omongannya itu masalah kekhawatiran dia, masalah harta. Nanti anakku piye, nanti istriku gimana. Kau mati nggak apa-apa, Allah yang jamin rizki buat anak dan istri. Kan gitu. Selama mereka masih hidup, mereka akan dapat rizki. Nah sekarang kita bagian yang kedua. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Ketika Maryam itu beruzlah, menyendiri, mengasingkan diri dari keluarganya, karena ini adalah perempuan yang lebih dekat kepada Robnya ketimbang keluarganya. Dia adalah perempuan yang lebih rajin ibadah dan belajar menjaga kehormatan diri ketimbang jadi perempuan yang sekedar mau memuaskan hawa nafsu diri dan mata-mata jalang yang ingin melihat dia. Kemudian ternyata ketika datang malaikat Jibril masuk ke dalam rumahnya sebagai seorang laki-laki yang tampan, dia mengatakan, "A'udzu birrahmani minka." Sungguh luar biasa. Ini puncak penjagaan iffah yang dilakukan oleh seorang perempuan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini sulit perempuan kayak gini. Ketemu laki-laki ganteng dalam sebuah kamar, kemudian dia bisa menolak. Yang kemudian buah dari Maryam yang menjaga iffah ini ditunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Dilahirkan dari rahimnya itu adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Ditunjukkan kepada dunia sampai kiamat nanti orang akan tahu bahwa Bunda Maryam dengan keyakinannya Allah menunjukkan salah satu karomah yang luar biasa, yaitu lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam dari sana. Ini adalah balasan bagi perempuan-perempuan yang menjaga dirinya. Allah jamin rizkinya, Allah akan beri dia keturunan yang baik. Walaupun nanti Allah tuh dalam memberikan bantuan, pertolongan pada hambanya, cara-caranya tuh nggak masuk akal gitu kan. Caranya nggak masuk akal. Jadi ini kesempurnaan Maryam dalam menjaga kesucian dirinya. Ini yang kemudian menjadi satu inspirasi bagi perempuan-perempuan yang gatel, jomblo, udah umur sekian, nggak kelar-kelar urusannya. Itu. Tenang aja. Ada kisah Maryam kok. Kamu nggak perlu stres karena bagi Allah apapun yang Allah mau sangat gampang. Banyak perempuan-perempuan yang udah putus asa. Biasanya kan gini Pak ya. Kalau perempuan-perempuan jomblo umur udah 28 gitu. 29 mengajukan biodata itu mungkin cowok itu gak ngelirik Pak gitu ya. Delok nomornya 29 wis balik kanan nih. Tapi ini enggak, ini banyak. Ya po, tak kasih 29 mau Pak. Oh langsung gede. Mana itu 26 itu udah paling darurat ya Ustaz. Oh darurat. Darurat soalnya seumuran gitu. Kok udah 29 nih wis balik kanan. Yang mau ya wis yang udah mau nikah lagi misalnya kayak gitu, udah punya anak 5 mau nikah lagi ya. Pada orang duda bisa meninggal istri paling kayak gitu kan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan siapapun dalam hidupmu itu gampang. Tapi kan banyak perempuan-perempuan yang nggak yakin. Bahkan orang tuanya nggak yakin, Pak. Duk, kok rak di pacar, kok gak payu kon. Gitu. Suruh keluar malah anaknya suruh pacaran. Nah, itu pilih min dalik. Karena orang tuanya nggak paham konsepnya gimana itu. Baik Ustadz, jadi bahwa kuasa Allah itu adalah mutlak. Terus kemudian tugas kita berikhtiar. Itu tentu dilandasi dengan keyakinan kuat bahwa kita seperti tadi Maryam, bahwa kita iman kita juga harus terus dijaga, diperbaiki. Betul. Untuk kemudian satu kesatuan, ikhtiar dengan landasan iman yang kuat. Terus kemudian biarkanlah Allah kemudian menentukan hasilnya dengan caranya Allah gitu. Kita tinggal meyakini bahwa memang Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nggak usah ngarani. Nggak usah ngarani, kita akan berikan yang terbaik buat kita. Dan ini tadi satu pelajaran bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang Allah pasti akan berikan pada kita semua. Nah, sebagai closing statement Ustadz, seperti apa Ustadz ingin sampaikan kisah ini terhadap relevansinya pada yang sedang kita lalui bersama-sama, khususnya dalam pendidikan kepada anak-anak kita, dan juga mungkin pada para wali santri yang media dalam mendidik generasi-generasi kita, menginstal keimanan di dalam hati mereka. Yang kita lakukan adalah
bukan melihat hasilnya sekarang, tapi melihat apa yang kita lakukan sekarang. Apakah kita sudah sungguh-sungguh? Jangan-jangan kita mengajarkan tawakal, tapi kita orang yang paling tidak tawakal. Aku wis mlaku 2 tahun nih urung entuk hasilnya lah, kan kita nih ngarani Allah berarti hasil harus 2 tahun. Terus tawakal. Oh, saya paling tawakal. Saya paling tawakal loh, saya ngisi tawakal loh. Ya enggak boleh kayak gitu. Artinya Rasulullah SAW tidak pernah mengarani nanti bentuknya sahabatnya itu akan jadi seperti apa. Beliau hanya menyampaikan risalah itu semaksimal mungkin. Wa ma'alar rasuli illal balagul mubin. Balag itu materi ini sampai masuk dalam hati, mubin itu jelas. Ono sing jelas tapi gak melebu karena gak dari hati. Ono sing melebu tapi ngelarakno hati atau menjelimet dan gak jelas kayak gitu. Inilah memang bahasanya Al-Qur'an itu bahasa yang luar biasa. Kalau kita ingin bahasa kita diterima oleh umat ya, kita pakai bahasanya Allah saja. Kan betapa banyak kata-kata yang bisa merubah hidup manusia kan? Dan Al-Qur'an hanyalah kumpulan kata-kata, tapi bukan sembarang kata. Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mana ini sangat relevan untuk diinstal kata-kata ini di dalam hati anak-anak didik kita. Allah membuat permisalan, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Permisalan kata yang thayyib itu adalah seperti pohon yang akarnya kuat, batangnya menjulang, buahnya bisa dipetik kapanpun. Itu adalah buah kurma. Ngomong-ngomong tentang buah kurma, bijinya itu ditindih batu. Sampai akarnya kuat dulu, baru dia akan menumbuhkan tunas yang bisa menggulingkan batu. Kalau dalam menginstal akidah dan adab, iman dan adab di Darul Adab ini belum kelihatan hasilnya sekarang, ya nggak apa-apa, memang yang baru tumbuh akarnya. Ya akar nggak kelihatan, Ustaz. Kalau akar kelihatan jadi iya, itu jadi tunas repot ya. Jadi nggak ada masalah, kita ngomong tawakal ya kita harus jadi teladan dalam urusan tawakal. Jangan nyuruh anak tawakal tapi bapaknya khawatir anaknya nggak bisa makan, kan konyol. Iya. Nggak bener nih, nggak bener. Bapaknya sendiri khawatir nggak bisa makan, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya tuh ngurusi dakwah ya gak kerja-kerja, alhamdulillah mangan terus setiap hari. Iya, itu sudah jaminan. Jaminan. Pekerjaannya memang ngurusi dakwah itu. Kenapa sih khawatir apa dengan satu yang sudah terjamin? Kenapa kita nggak nyari yang belum terjamin aja, ilmu misalnya? Iya, betul. Baik, Ustadz, terima kasih sekali untuk kesempatan kali ini. Ya. Sekali lagi, kalau saya menangkapnya selalu selalu mengingatkan saya adalah bahwa pentingnya ilmu. Ilmu sahih. Nggak mungkin kita bisa paham apa yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah ini, dan juga pelajaran yang ada di dalamnya tanpa landasan ilmu. Sahih. Dan Allah sudah sampaikan bahwa membaca itu ya pahami yang ada dalam Al-Quran. Tadabbur. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Semoga sehat selalu. Amin. Dalam kesempatan berikutnya insya Allah nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kisah-kisah tadabbur dalam Al-Quran. Ini yang episode depan tuh tentang bagaimana kemudian prosesnya Bunda Maryam yang harus berat ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam. Bukan cuma berat secara fisik, psikis dan semuanya. Imannya pun diuji berat itu. Ya, cukup menarik untuk membahas lebih jauh lagi. Insya Allah kita ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Amin. Demikian, jazakallah Ustadz atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.